banyak sekali contoh pelanggaran yang ada di televisi dan ada di radio. Saya ambil satu pasal saja, satu pasal tentang kekerasan. Ketika di televisi digambarkan ataupun ditayangkan tentang kekerasan, saling bacok, saling bunuh, berdarah-darah dan lain sebagainya akibat kekerasan, maka secara otomatis itu adalah melanggar pasal kekerasan, sehingga TV yang bersangkutan pasti akan mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Pasal berikutnya yang kemudian sering dilanggar adalah pasal perlindungan anak dan remaja. Di situ kemudian biasanya ditemukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berkaitan dengan hal-hal ataupun konten siaran yang tidak sesuai dengan umur anak dan remaja. Satu misal, ketika bicara tumbuh kembang anak dan remaja hari ini, konten siaran kemudian mengeksploitasi hedonisme, konsumsi yang terlalu berlebihan, mistik horor yang kemudian terlalu eksploitatif, sehingga ketika melanggar pasal-pasal tersebut pasti akan disanksi oleh KPI. Nah, ketika bicara mistik horor supranatural, kita tahu persis bahwa kita tidak bisa dong kemudian memberikan konten-konten yang kemudian penuh dengan muatan mistik, horor, supranatural kepada anak-anak dan remaja kita. Kenapa? Karena anak-anak dan remaja kita tentu nanti kekhawatiran kami di Komisi Penyiaran Indonesia akan meniru, akan mempunyai pola pikir instan sehingga semua harus kemudian dibawa ke ranah-ranah supranatural dan lain sebagainya. Itu yang kemudian semuanya kita jaga gitu. Penghentian ya. Jadi ada beberapa program siaran yang hari ini mendapatkan sanksi penghentian oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sanksi penghentian sementara untuk tahun 2019 diberikan kepada yang pertama, program Hotman Paris Show. Yang kedua adalah program Brownies dan program Pagi-Pagi Pasti Happy. Di program Hotman Paris Show, bagaimana kita tahu semuanya, bahwa di situ menampilkan bagaimana salah satu pengisi program mencaci maki pengisi program yang lainnya sambil mengekspresikan ekspresi kemarahan dan lain sebagainya, sementara penayangannya ada di jam-jam anak. Itu yang pertama. Yang kedua, di program Pagi-Pagi Pasti Happy itu ada muatan mengumbar privasi, ada muatan-muatan membuli salah satu dari pengisi program dan lain sebagainya. Itu bagian dari muatan-muatan yang dihentikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan yang pasti dua program yang terakhir saya sebutkan, Pagi-Pagi Pasti Happy dan Brownies, telah mendapatkan sanksi teguran tertulis kedua, sehingga ini eskalasinya naik menjadi penghentian sementara seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa KPI ini melakukan pengawasan di pasca tayang. Siapa yang kemudian melakukan sensor, yang dilakukan blurring, yang kemudian harus disamarkan si suka aja di blur dan lain sebagainya,